Diduga, katanya nih ya, uang yang dibawa kabur oleh si Dian Permana ini totalnya bukan ratusan juta, tapi sebesar 1,2 miliar. Dan berdasarkan tweet tersebut juga diketahui bahwa Dian Permana ini kabur dengan membawa keluarga besarnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini pembahasannya tentang kerusuhan di sebuah konser. Nah, sebelumnya gue pengen nanya dulu nih, siapa sih di sini yang nggak suka nonton konser, ya kan? Ya pasti ada lah yang nggak suka nonton konser. Biasanya orang-orang yang nggak suka keramaian atau orang-orang yang nggak terlalu tertarik dengan musik gitu. Tapi jarang, ya. Kebanyakan orang, apalagi di Indonesia, udah pasti senang dengan konser. Baik itu konsernya yang konser musik doang ataupun konser musik yang berbau agama gitu ya. Konser musik keagamaan itu juga banyak yang suka. Dan udah pasti ya geng, kalau kalian nonton konser, itu kalian bakal nunggu penyanyi yang kalian favoritkan. Dan kalian pasti rela merogoh kantong sedalam mungkin untuk bisa menonton mereka. Nah tapi, apa jadinya nih kalau konser yang kalian tonton ternyata tidak jadi menampilkan penyanyi yang menjadi idola kalian atau menjadi favorit kalian, yang mana padahal kalian sudah ya effort lah, udah bela-belain beli tiket di hari itu. Yang mana itu pastinya bikin emosi banget. Kecewa udah pasti. Tapi yang jadi pertanyaannya, sebatas apa kekecewaan kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Apakah kalian akan sekecewa orang-orang yang ada di dalam cerita kita hari ini, atau justru kalian punya batasan untuk kecewa? Karena ya mau gimana pun ya, idola itu kan gak perlu disembah kayak Tuhan, gak perlu dipuja kayak Tuhan gitu ya. Ya memang terkadang kita merasa ya kita rugi, udah effort banget, datang jauh-jauh, beli tiket dan segala macam. Tapi ya gak harus berbuat rusuh juga gak sih? Gitu kan? Ini yang bakal kita bahas nih hari ini. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 23 Juni tahun 2024 alias minggu kemarin, ada sebuah konser yang super duper ricuh di Tangerang, dimana kericuhan tersebut bahkan sampai menyebabkan panggung konser tersebut beserta alat-alatnya dibakar dan dijarah, dicuri. Nah kok bisa sampai kayak gini? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah langsung aja nih kita bahas kronologi dari sebuah kasus yang bernama dibakarnya panggung festival Lentera yang ada di Tangerang, dan kericuhan tersebut sampai menjarah semua alat-alat panggung milik vendor. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke pembahasan intinya nih geng, yaitu kronologi lengkap terjadinya kericuhan festival Lentera di Tangerang ini. Nah jadi nih geng, ada semacam bisa dikatakan termasuk ke project lah gitu ya, atau event. Namanya itu adalah Lentera Festival. Sebelumnya Lentera Festival ini namanya Yamafest. Kalau kalian mau lihat nih, nah namanya Yamafest. Gue gak dapat banyak informasi mengenai sepak terjang mereka di saat mereka ini masih bernama Yamafest. Bagaimana sih si para IO-nya itu berjalan, apakah mereka ini memang punya track record yang baik, sukses gitu ya. Yang jelas, setelah mereka berganti nama dari Yamafest menjadi Festival Lentera pada sekitar bulan Desember tahun 2023, berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari Instagram mereka, Lentera Festival ini memang bakal menyiapkan konser untuk tanggal 24 Juni tahun 2024, yaitu kemarin yang rusuh. Dari postingan pada bulan Desember tahun 2023, konser tersebut telah diketahui bakal mengundang NDX AKA atau NDX AK, lalu ada Guyon Watono, lalu ada duo grup musik dangdut asal Yogyakarta juga. Nah, jadi promosinya itu atau promonya itu udah dari bulan Desember tahun 2023. Ya pantas aja banyak orang yang menyambut acara ini. Konser ini sendiri sudah diumumkan bakal diadakan di lapangan Pasar Kemis Tangerang, dan baru secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya setelah di-publish gitu ya, Lentera Festival mengundang lagi bintang tamu lain, yaitu Phil Koplo, Crime Total, dan juga Derin Project. Jadi sudah kelihatan kalau ini adalah konser besar yang bakal sangat ramai dan seru banget geng. Yang pastinya angka yang akan dikeluarkan untuk konser ini sangat besar, dan juga angka yang akan didapatkan oleh para IO atau penyelenggara acara
juga akan sangat besar karena penontonnya sangat banyak. Untuk harga tiket konsernya nih geng, ya untuk presale 2-nya itu harga regulernya sekitar Rp125.000. Sementara untuk VIP harganya sekitar Rp215.000. Dan sebagai pengingat aja nih geng, kalau berdasarkan timeline dari Instagram Lentera Festival sendiri, kurang lebih perencanaan konser hingga sampai ke hari H tersebut itu sekitar 6 bulanan. Nah bahkan nih ya, di bulan Januari tahun 2024 aja, tiket early-nya mereka itu sudah sold out. Jadi penjualan presale-nya itu gila-gilaan. Kemudian tiket promo mereka yang dijual pada bulan Ramadan bulan April kemarin juga sold out. Jadi kurang lebih bisa disimpulkan kalau konser ini tuh hype-nya nggak main-main. Jadi penontonnya sangat ramai untuk semua kalangan, baik kalangan kelas A, B, C, dan D, semuanya menyanggupi untuk datang ke konser ini dengan cara membeli tiket. Nah kemudian nih geng, sekarang kita bahas peristiwa yang bisa dikatakan sangat menakutkan ya, rusuh banget, dan di situ jujur aja bercampur sedih lah. Gue ngelihat vendor panggung, vendor sound system, semuanya itu ya menangis berteriak-teriak karena mereka harus melihat mata pencaharian mereka diobrak-abrik oleh warga yang berstatus sebagai penonton. Nah, kita mulai nih dari kronologi awal. Jadi itu geng, tepatnya pada tanggal 23 Juni tahun 2024, yaitu hari H berlangsungnya konser. Nah, sejak open gate dari sore hari, area konser ini sudah mulai dipadati oleh ratusan penonton. Konser ini sendiri sudah dijadwalkan bakal mulai pada pukul 8 malam. Namun, dari pukul 7 malam, panggungnya masih super gelap, ya kan? 1 jam sebelum masih gelap nih. Ini aneh banget. Dan artis guest star bahkan gak ada sama sekali yang muncul batang hidungnya di lokasi. Jangankan artisnya, bahkan pembawa acara pun, hostnya atau MC-nya, gak ada sama sekali muncul. Penonton yang datang ke sana semakin lama kan semakin ramai. Mereka posisinya udah ada lebih dari ratusan, dan di saat itu mereka jadi bertanya-tanya satu sama lain, ini kita hadir di sini mau nonton apa kok masih gelap gitu. Nggak ada apa seremonial apa gitu di sini. Pembukaannya apa gitu di situ. Dan di saat itu mereka pun sudah mulai curiga dan mulai berteriak-teriak. "Woi, mana artisnya? Kapan mulainya?" Katanya seperti itu kan. Penonton yang marah ini juga turut meneriaki panitia agar segera memulai konser. Lalu panitia di sana kayak juga nggak kelihatan sama sekali. Singkat cerita kemudian sekitar pukul 19.30 belum ada tanda-tanda konser juga akan dimulai. Padahal itu udah 30 menit menjelang acara. Hingga pada akhirnya kekesalan dari penonton pun memuncak, yaitu tepat pada pukul 20.00 yang merupakan jam dimana atau jadwal dimana konser ini harusnya sudah dimulai. Lantaran konser ini juga belum dimulai, padahal sudah waktunya, ditambah dengan kondisi sekitar panggung masih tetap gelap, warga pun atau penonton pun mulai kesal. Mereka langsung mengamuk dan amukan mereka pun tidak bisa terhindari. Beberapa dari penonton itu mulai merangsek ke area panggung dan merusak beberapa properti musik. Di antaranya ada sound system, alat musik, hingga ke panggungnya sendiri. Padahal di sekitar panggung itu udah ada pagar besi. Tapi karena kekuatan massa yang begitu besar, begitu ramai, mereka mengobrak-abrik semuanya. Bahkan nih geng ya, menurut informasi yang gue dapatkan, sebelum panggung itu dibakar, kobaran api itu pertama kali muncul karena ada yang membakar sound system. Jadi kebayang gak tuh, ada yang teriak, bakar aja gitu. Nah, ini mungkin gue sertakan nih video di lokasi saat kejadian. Kalian bisa lihat sendiri sekeos itu yang terjadi di sana. Nah bahkan nih geng, gak tanggung-tanggung, gue juga menemukan video yang memperlihatkan kalau ada penonton yang membawa pulang atau membawa kabur pagar besi yang menjadi pembatas selama konser. Gila, masih kepikiran buat nyari untung. Ketika kondisinya semakin memanas, di saat itulah tim gabungan polisi dan TNI yang beranggotakan 120 personil doang mulai melakukan pengamanan. Kebayang gak tuh 120 personil lawan ribuan penonton? Ya udah pasti kalah lah. Termasuk di saat itu, ya aparat menghimbau para penonton untuk menenangkan diri dan membubarkan diri dengan tenang. Dan untungnya nih geng ya, kericuhan tersebut hanya terjadi sampai 30 menit doang. Jadi 20.30 itu udah mulai redam. Tapi redamnya itu bukan ya redam kayak gitu aja. Panggung udah dibakar, alat-alat udah dijarah, dan terlihat di beberapa video-video yang tersebar di sosial media, banyak dari penonton tersebut yang membawa pulang alat-alat panggung seperti sound, besi-besi pembatas dan besi-besi panggung, serta lampu-lampu panggung juga. Dan atas kejadian tersebut tidak ada orang dari pihak penonton ataupun panitia yang diamankan karena saking ramainya. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa tidak terlihat panitia yang bertugas di lokasi karena alasannya mereka takut terhadap amukan massa. Padahal menurut keterangan dari massa di saat itu, para panitia ini memang sejak awal udah nggak terlihat batang hidungnya, udah nggak terlihat ada mereka di sana sejak jam 7 sampai jam 7.30. Entah apa yang mereka takutkan, tiba-tiba mereka semua pada bubar dan nggak ada di sana. Nah di saat itu, karena pihak panitia tidak ada di sana dan tidak muncul untuk memberikan informasi lebih lanjut atau konfirmasi, hal itulah
Itulah yang membuat penonton kecewa dan marah. Nah, pihak panitia juga tidak berusaha menenangkan para penonton yang sudah berbuat anarkis, sehingga barang-barang milik vendor itu dibakar dan dijarah. Jadi bisa dikatakan ya, yang dirugikan di dalam hal ini sebenarnya kan nggak cuma penonton yang udah beli tiket, tapi vendor, panggung, terus juga orang-orang yang menjadi kru di sana gitu ya. Itu kan juga ikut dirugikan karena mereka nggak dibayar. Tetapi mereka jauh lebih rugi lagi daripada penonton. Penonton cuma bermodal ratusan ribu untuk beli tiket, udah rugi segitu doang. Tapi vendor gara-gara penonton yang anarkis ini, mereka rugi miliaran rupiah. Jadi ada yang ratusan juta sampai miliaran rupiah meruginya. Dan seperti yang kita tahu, kejadian ricuh ini pun kemudian menjadi viral dan banyak tersebar di sosial media. Nah, sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan apa sih alasannya dan mengapa konser Lentera Festival ini justru dibatalkan dan menyebabkan kericuhan. Jadi nih geng, usut punya usut, pembatalan konser tersebut terjadi karena kacaunya manajemen panitia. Jadi panitia penyelenggaranya itu ya bisa dibilang nggak profesional. Dan banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam konser Lentera Festival ini yang belum dibayar sama pihak panitia penyelenggaranya. Jadi ibaratnya tuh ya mungkin ada yang baru di DP, ada yang belum sama sekali dibayar gitu. Nah masalahnya adalah bahkan untuk sekelas bintang tamu yang bakal manggung aja, honor atau fee untuk mereka ternyata gagal dilunasi oleh pihak panitia geng. Baru dibayar DP-nya doang sekitar 50%. Dan penyanyi yang belum dibayar lunas oleh pihak panitia tersebut salah satunya adalah Guyon Waton dan juga NDXEK. Akhirnya nih ya, pihak manajemen dari NDX dan juga Guyon itu naik panggung memberikan pernyataan ke penonton mereka batal tampil karena belum dilunasi pembayaran honor untuk tampilnya mereka. Padahal nih geng, di situ posisinya mereka sudah siap untuk panggung menghibur para fansnya. Bahkan dari kedua penyanyi tersebut sudah melakukan cek sound pada sore harinya sebelum jadwal panggung di malam hari dimulai. Lalu nggak cuma kedua penyanyi tersebut aja yang pembayarannya belum lunas, bahkan biaya sewa peralatan konser seperti sound, properti panggung itu juga belum dibayar sama sekali. Karena belum dibayar inilah akhirnya di saat itu vendor yang menyediakan sound, lampu, panggung dan lain-lain itu akhirnya mematikan soundnya. Nah makanya mengapa sudah pukul 7.30 30 menit sebelum acara dimulai itu panggung belum diaktifin juga, karena si vendor ini menunggu pembayaran dari ya pihak panitia. Dan yang lebih gilanya lagi adalah gagalnya konser ini juga diwarnai blackout. Aliran listrik ke panggung konser dan tenda-tenda di area konser itu dimatikan. Ya karena belum dibayar juga. Makanya suasana di sekitar panggung berubah menjadi sangat gelap dan orang-orang yang sudah membayar atau penonton yang udah membayar merasa sangat sakit hati. Mereka udah bayar ratusan ribu tapi mereka di sana malah tidak mendapatkan pelayanan. Gelap-gelapan, banyak nyamuk lagi. Lalu nih geng, ternyata pasca kericuhan tersebut masih di hari yang sama nih, yaitu pada hari Minggu larut malamnya. Instagram Lentera Festival itu sempat memposting sebuah foto yang memperlihatkan sebuah surat pernyataan yang ditulis dengan tulisan tangan. Surat tersebut kurang lebih pada intinya menyatakan kalau NDXAK dan Guyon Waton berhak untuk tidak tampil di konser Lentera Festival apabila pembayaran belum juga lunas sampai 23 Juni tahun 2024 pukul 6 sore. Surat pernyataan tersebut ditulis oleh Muhammad Dian Parmana yang ternyata merupakan ketua pelaksana Lentera Festival itu sendiri. Nah ini parah banget loh geng, karena gini geng, kalau dilihat dari surat pernyataan tersebut berarti ada asumsi kalau mayoritas dari panitia itu tahu kalau acara konser tersebut kemungkinan besar bakal dibatalkan. Masalahnya adalah selain udah bayar tiket masuk yang harganya sebesar Rp125.000 sampai dengan Rp215.000 secara online, pihak kepolisian menyebut kalau panitia penyelenggara juga tetap menjual tiket masuk secara langsung di lokasi konser. Gila nggak tuh? Udah tahu nih konser nih nggak bakal lanjut nih, ya kan? Karena ya ada trouble nih di internal panitia, ada artis yang belum dibayar. Tetapi tuh panitia masih tetap buka penjualan tiket pada sore harinya di lokasi langsung untuk mengambil keuntungan dari para penonton. Harusnya kan mereka secara online juga menyatakan kalau konser batal, yang udah beli tiket secara online bakal di-refund. Kan seharusnya bijaknya seperti itu. Dan anehnya panitia dari Lentera Festival ini benar-benar licik caranya geng. Nah padahal nih ya, banyak dari penonton yang datang ke sana jauh-jauh bahkan dari luar kota geng untuk menonton idola mereka.
Nah lalu geng, balik lagi ke postingan Lentera Festival. Setelah memposting surat pernyataan tadi, Instagram Lentera Festival itu kembali memposting foto dari seseorang yang bernama Muhammad Dian Permana yang diduga-duga sebagai dalang dari segala kericuhan yang terjadi ini geng. Nah tapi sayang sekali nih ya, gue nggak bisa menampilkan langsung sumbernya karena Instagram Lentera Festival sendiri sudah nggak bisa diakses. Bener-bener nggak bisa diakses setelah H+1 peristiwa pembakaran tersebut. Tapi intinya di dalam postingan itu pihak Lentera Festival melalui Instagram mereka menyebutkan bahwa si Muhammad Dian Permana ini adalah orang yang membawa kabur uang. Bisa dikatakan ini termasuk dana operasional festival sebesar ratusan juta rupiah katanya. Tapi ada juga yang mengatakan nominal spesifiknya itu masih belum disebutkan. Tapi kemungkinan besar bisa sampai miliaran. Nah tapi yang jelas ya, pihak Lentera Festival ini turut menyatakan bahwa mereka juga merasa dirugikan. Jadi panitia yang lain tuh merasa dirugikan atas tindakan dari Muhammad Dian Permana yang membawa kabur uang ratusan juta tersebut. Mereka juga mengatakan kalau mereka ini ditinggalkan begitu saja oleh si pelaku di H-1 jam atau H- berapa jam gitu di hari H. Dan pihak panitia konser Lentera Festival juga membagikan identitas KTP milik si pelaku yaitu Muhammad Dian. Namun netizen berpendapat kalau pihak panitia ini bisa jadi turut bekerja sama dengan si pelaku alias si Muhammad Dian Permana tersebut dan dituduh tuh kayak ya mereka ini cuma pasang badan atau cuci tangan seolah-olah tidak bersalah, padahal mereka juga nantinya bakal menikmati hasil tersebut. Jadi kayak jadi tameng lah gitu. Nah sebab nih ya, kenapa ada kecurigaan nih dari netizen tentang kejadian ini terhadap panitia festival ini. Jadi geng, ketika KTP dari Muhammad Dian itu disebarkan, tahun kelahiran dari pelaku yang tertulis di KTP adalah tahun 1997. Sementara nick yang dituliskan itu 1994. Nah tapi ini masih sebatas kabar yang diasumsikan oleh netizen ya geng, bukan berita yang akurat. Karena ya wajar aja gitu, netizen kan selalu kayak detektif tuh, memeriksa detail demi detail sehingga menemukan adanya banyak kejanggalan. Dan sampai detik video ini dibuat, kita belum bisa menemukan identitas yang akurat tentang si Dian Permana ini. Mulai dari kakaknya atau identitas lain dan baru disebar KTP-nya aja. Nah, namun geng, berdasarkan penelusuran yang gua dapat di media sosial X atau Twitter, gua menemukan adanya sebuah tweet yang membahas tentang keberlanjutan kasus Lentera Festival ini geng. Salah satu yang paling menarik adalah dari tweet yang dibuat oleh user yang bernama Baksocius. Diduga, katanya nih ya, uang yang dibawa kabur oleh si Dian Permana ini totalnya bukan ratusan juta, tapi sebesar 1,2 miliar. Dan berdasarkan tweet tersebut juga diketahui bahwa Dian Permana ini kabur dengan membawa keluarga besarnya. Dan gak cuma itu aja geng, informasi dari Baksocius ini itu ya agak mengagetkan sih. Entah dia ini orang dalam atau dia juga terkait dengan kasus ini atau gimana gitu. Tapi yang jelas nih ya, akun Instagram Lentera Festival yang sebelumnya sudah memposting wajah asli Dian Permana itu ternyata diambil alih oleh seseorang yang jika dilihat dari alamat emailnya diduga itu milik si Dian Permana itu sendiri. Dan gua tekankan sekali lagi ya geng, kalau gua nggak tahu apakah si Baksocius ini valid adalah orang dalam dari kasus Lentera Festival atau justru dia entah siapa. Namun geng, untuk dugaan bahwa akun Instagram Lentera Festival diambil alih oleh seseorang itu berkemungkinan besar bisa jadi benar. Karena memang gak lama setelah fotonya si Dian Permana itu diposting atau tersebar, akun tersebut pun udah gak bisa diakses. Jadi ya bisa jadi nih si Dian Permana ini panik gitu, langsung ngambil alih itu akun supaya wajahnya gak tersebar lagi. Wah parah banget nih geng, sumpah nih kasus kacau sih. Nah dari kronologi yang gue ceritakan, mungkin kalian bakal berpikir kayak wajar aja nih penonton itu pada anarkis kayak gitu. Nah tapi tunggu dulu, gue tetap gak bisa menjustifikasi perbuatan para penonton dan tidak bisa membenarkan hal itu karena itu anarkis sampai membakar sound system. Soalnya yang mesti kalian ketahui adalah segala peralatan seperti sound system sampai alat musik tersebut pada dasarnya bukan milik panitia, bukan milik si Dian Permana tadi. Jadi Dian Permananya nggak rugi sama sekali. Itu asli milik vendor yang bekerja sama dengan si pihak panitia dan mereka juga dirugikan. Dan dari informasi yang gue telusuri, vendornya itu adalah Mahakarya Equipment. Nah kasihan banget tuh mereka bisa bangkrut gara-gara kejadian ini. Dan sebelum gue jelaskan lebih lanjut nih geng ya, ada baiknya kalian lihat dulu nih video yang satu ini. Gua rugi nih, nggak dibayar kabur. Udah vendor bukan panitia. Jadi ratusan juta. Mungkin orang yang ada di video tersebut kemungkinan besar adalah salah satu staff dari Mahakarya Equipment ya.
Kalian bisa lihat bagaimana sedihnya dia, bagaimana dia ya dibilang pasrah nggak pasrah, tetap berusaha. Tapi jujur aja kasian banget geng, karena aslinya kan bukan vendor tersebut yang salah. Vendor itu bahkan sama-sama jadi korban kayak penonton juga, dan juga guest star juga yang nggak dibayar. Ya mungkin kalau guest star mungkin merasa sedikit beruntung ada DP ya, nggak rugi-rugi banget. Tapi vendor kan nggak ada DP, sedih banget geng. Malah mereka jadi rugi, alat-alat mereka nggak bisa digunakan untuk mencari nafkah lagi. Bahkan di salah satu akun staff vendor tersebut disebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh mereka karena seluruh alat-alat yang ada di panggung dibakar dan dijarah itu sampai miliaran rupiah juga. Dan gak sampai di situ aja geng, parahnya lagi bahkan terekam kalau salah satu operator dari vendor tersebut harus kembali dengan kaki yang pincang, sulit digerakkan setelah dia berusaha untuk menyelamatkan barang-barang yang dibawa kabur oleh penonton yang anarkis. Nah jadi bisa dikatakan vendor ini selain mengalami kerugian secara materi, mereka malah rugi 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Secara fisik dari anggotanya juga sampai mengalami ya kecacatan lah, ya kan, terkilir, ada yang patah kakinya, sedih banget. Dan sampai saat sekarang ini pihak vendor masih berusaha untuk meminta bantuan para netizen dalam mengawal kasus Lentera Festival sampai mereka mendapatkan ganti rugi dan keadilan atas kasus tersebut. Dan mereka juga meminta bantuan kepada Guyon Weton dan NDXAK, kedua penyanyi yang pembayarannya baru 50% yang sebelumnya sudah gue ceritakan. Nah kedua grup itu pun turut mengunggah ulang pernyataan itu. Nah buat kalian semua misalkan mau ikut kawal kasus Lentera Festival ini juga, nah bisa langsung ke Instagram yang bersangkutan nih geng. Ini gue terain Instagramnya. Nah dari kejadian ini gue mengajak kalian untuk ya belajar lah dari kasus ini. Jangan sampai kalian merugikan korban juga gitu. Kan vendor itu korban. Kalau ada kejadian-kejadian kayak gini lagi ya jangan sampai lah seanarkis ini. Karena perbuatan kayak gini tuh tidak bisa dibenarkan dan ya ujung-ujungnya si panitia juga nggak rugi apa-apa. Kalian malah merugikan sesama saudara yang sedang mencari nafkah gitu. Dan dengan sifat anarkis seperti ini bisa saja ya Kota Tangerang itu bakal di blacklist oleh beberapa pihak penyelenggara lainnya yang ingin mengadakan konser di Tangerang. Yang rugi siapa? Ya masyarakat Tangerang sendiri. Dan gue sendiri udah ngeliat nih beberapa komentar di akun yang turut memviralkan kasus konser Lentera Festival ini. Banyak netizen yang turut menyerukan untuk memblacklist Tangerang atas tindakan anarkis para penonton yang ada di sana. Padahal ya penontonnya kan gak cuma dari Tangerang, tetapi karena acara ini diadakan di Tangerang, jadinya banyak yang menyalahkan ya masyarakat Tangerang, terutama yang menjadi penonton di acara tersebut dalam penjarahan dan pembakaran alat-alat vendor. Ya intinya kalaupun kalian kecewa dan kesal karena konser nggak berjalan dengan baik, lebih baik kalian menuntut keadilan langsung ke pihak yang memang semestinya bertanggung jawab geng, yaitu penyelenggara konser. Dan ya untuk vendor harusnya kalian lindungi karena mereka juga bersedih gitu, udah ngeluarin tenaga, ngeluarin biaya, ya mereka nggak dapat bayaran apa-apa. Nah lalu geng, kembali lagi kepada kelanjutan kasus Lentera Festival ini. Pihak vendor sound system di acara tersebut yang jadi korban penjarahan akibat acara konser musik itu batal berlangsung, menuntut para pelaku itu diusut oleh pihak kepolisian karena wajahnya banyak terekam di video-video. Terlebih lagi vendor tersebut juga menjadi korban dari pihak panitia penyelenggara bodong tersebut. Nah yang terbaru nih geng soal kasus ini, dikabarkan kalau ketua panitia konser Lentera Festival yang dianggap sebagai pelaku, yaitu yang bernama Muhammad Dian Permana, itu sudah ditangkap. Nah ini ada beritanya, kalian bisa lihat. Nah dia dijerat pasal penggelapan dan penipuan dan dia ditangkap di daerah Banten, tepatnya di daerah Luwidamar, Lebak. Nah untuk kasus ini itu akan dilakukan beberapa pemeriksaan lainnya dan pihak kepolisian akan mengembangkan kasus ini kalau saja dicurigai ada pihak-pihak lain yang terlibat. Nah nanti kita tunggu aja nih geng bagaimana update selanjutnya tentang kasus ini. Apakah ya pihak vendor mendapatkan ganti rugi atau tidak? Gue sih berharapnya vendor mendapatkan ganti rugi. Kasian banget soalnya mereka kan cuma cari nafkah, nggak berbuat curang. Nah itu dia geng, kronologi lengkap tentang kericuhan yang terjadi di Lentera Festival Tangerang tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil geng dari kasus tersebut?